Saya mau bilang bahwasannya Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah penghancur. Penghancur. Iya, sebuah penghancur, mesin penghancur yang dibuat oleh oligarki, yang dibuat oleh orang-orang yang ada di istana, yang dibuat oleh orang-orang yang berkepentingan sebagai sebuah produk hukum yang menurut saya tidak sedikit orang yang menolak seperti itu. Ya, oke teman-teman dari Lintas Balikpapan, kembali lagi bersama saya Mimin ya, sapaannya Mimin biasanya nih. Mungkin yang belum lihat juga sekarang udah lihat ya akhirnya. Nah ini kita di sini kedatangan teman-teman dari mahasiswa. Di sini ada Mbak, siapa namanya Mbak? Saya Maulidia Rani. Maulidia Rani dari mahasiswa Uniba. Oh Universitas Balikpapan. Kalau Masnya? Saya Ceril Anwar dari LSM Padi Indonesia Balikpapan. Mahasiswa juga? Sekarang masih mahasiswa juga. Sekarang masih mahasiswa. Di mana Mas? Kebetulan di UGM Pascasarjana. Jogja ya, Pascasarjana. Jurusan apa? Jurusan Ilmu Lingkungan. Oh, Ilmu Lingkungan. Oh, ini pas ini berarti ya? Ya, kurang lebih gitu. Kurang lebih ya. Jadi gini guys, ini kita akan membahas tema yang lagi ramai, yang lagi hangat saat ini. Itu adalah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, udah rame, udah viral banget di beberapa daerah. Ada penolakan yang luar biasa ya dari masyarakat, terutama buruh ya. Nah ini kita di Balikpapan nanti minta pendapatnya dari teman-teman dari Mbak siapa tadi? Mbak Rani dan Mas Hairil. Ini seperti apa sih menurut kalian disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja? Perspektif kalian seperti apa? Mungkin dari Mbak Rani dulu seperti apa? Oke, jadi kalau dari saya yang jelas yang harus dipertanyakan itu kenapa masih juga disahkan sih gitu, karena kan kalau kita ngomongin kajian saat ini atau hari ini kayaknya sudah agak telat karena banyaknya gelombang-gelombang demonstrasi dari akhir tahun lalu, karena ini juga kan masuk ke dalam 7 tuntutan reformasi di korupsi tahun lalu. Nah kemudian khususnya di Balikpapan, karena saya juga di Balikpapan aja, kuliah di Balikpapan, teman-teman mahasiswa di Balikpapan itu udah nggak cuma 1-2 kali aksi soal Omnibus Law gitu. Jadi udah berkali-kali. Nah itu ngomongin yang di Balikpapan, belum ngomongin yang di Jakarta, yang sampai beberapa kali teman-teman mahasiswa di sana menduduki kantor DPR RI gitu kan. Nah itu yang kenapa realitanya di lapangan itu banyak penolakan. Bahkan kemarin yang bisa kita lihat bukti nyatanya adalah yang mungkin tersebar di Instagram itu saat ada fraksi partai politik yang sedang bicara, mungkin langsung dimatiin tetot gitu sama ketua DPR RI. Dan itu juga sih artinya apa sih urgensinya Omnibus Law ini disahkan gitu loh. Artinya apa kepentingan yang memang dicari sama kelompok apa, jadi kepentingan apa, kelompoknya siapa, itu tuh belum jelas gitu. Karena juga kan korban, kalau kita ngomongin korban dari pergerakan mahasiswa juga nggak sedikit, belum lagi pergerakan demonstrasinya buruh itu juga nggak sedikit korbannya. Jadi saya rasa itu sih pertanyaan yang paling besar yang mungkin semua masyarakat Indonesia yang mengikuti kasus ini adalah ya apa urgensinya, kenapa masih tetap disahkan pada tanggal 5 Oktober kemarin. Itu sih. Apalagi katanya tengah malam ya. Ini saya lagi tidur tiba-tiba dengar kaget, kok disahkan nih Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau Mas Hairil sendiri perspektifnya atau menilai disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini seperti apa? Apalagi kan jurusan lingkungan ya. Ini kan ada kaitannya nih dengan lingkungan ini seperti apa mungkin Mas Hairil? Kalau saya sih memang dari segi lingkungan hidup ya, karena saya juga latar belakangnya adalah lingkungan, kuliah juga kebetulan di lingkungan, dan ya, kebetulan juga di Balikpapan tergabung dalam satu organisasi katakanlah NGO atau LSM di bidang lingkungan hidup seperti itu. Saya mau bilang bahwasannya Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah penghancur. Iya, sebuah penghancur, mesin penghancur yang dibuat oleh
oligarki yang dibuat oleh orang-orang yang ada di istana, yang dibuat oleh orang-orang yang berkepentingan sebagai sebuah produk hukum yang menurut saya tidak sedikit orang yang menolak seperti itu. Kalau misalnya kita berbicara penolakan seperti yang tadi disampaikan Mbak Rani, ada banyak sekali ya, bahkan guru-guru besar di banyak universitas di Indonesia itu sudah melakukan kajian, melakukan penolakan terhadap apa yang dinamakan dengan Omnibus Law ini. Sekarang kan namanya undang-undang sudah, karena sudah disahkan 5 Oktober kemarin. Nah, artinya memang apa sih sebenarnya yang dikebut ini apa gitu loh. Kita kan bisa bertanya-tanya apa yang dikebut oleh orang-orang oligarki ini terhadap pengesahan undang-undang Omnibus Law ini. Satu contoh bagi saya di lingkungan, bergerak di lingkungan hidup, memang Omnibus Law ini banyak kalau aku bilang pasal-pasal atau aturan-aturan yang terdapat dalamnya yang mengenai tentang lingkungan hidup yang benar-benar menjadi apa ya, saya mau katakan Omnibus Law ini terhadap lingkungan hidup ini memang benar-benar penghancur. Dari sisi apa penghancurnya? Misalnya kalau dari lingkungan hidup nih. Satu contoh aja misalnya dari kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL. Ya, ini ada kajian juga. Di poin misalnya kita baca di sini. Perlindungan lingkungan hidup tadi ditegaskan sebagai bagian dari keputusan industri. Nah, artinya kan industri itu tidak punya kewenangan terhadap perlindungan lingkungan hidup, terhadap pekerjaannya dia yang berdampak terhadap lingkungan hidup. Tidak ada kewenangan. Artinya ketika kewenangan itu tidak ada, maka hancurlah lingkungan ini. Ya kita contohkan aja lah. Misalnya ada Omnibus Law tidak disahkan, gitu kan misalnya. Ketika ada perlindungan saja itu hancur, ya, apalagi ini sudah tidak ada perlindungannya. Nah, mau jadi apa gitu kan lingkungan hidup kita ini mau jadi apa? Itu satu contoh, dan banyak sekali contoh yang sebenarnya tertuang juga di dalam kajian-kajian, beberapa kajian-kajian kalau kita lihat itu yang dikeluarkan oleh siaran pers dan segala macam, oleh kajian-kajian dari universitas-universitas terhadap lingkungan, itu banyak sekali contohnya kalau kita berbicara tentang kajian. Namun satu poin sebenarnya, karena ini sudah disahkan ya, paling tidak kita sebagai orang-orang yang merasa ini kayaknya aneh, ini kayaknya gimana gitu, kayak terkesan dipaksakan, iya, seperti itu. Ya itu, ya agak lucu sih kalau saya secara pribadi juga. Pertama kaget ya dengar itu, apalagi saat sebelum diketoknya itu undang-undang kan ada 2 fraksi ya yang menolak yang ya. Partai Demokrat sama PKS. Bahkan ada yang viral tuh yang sempat dimatikan mikrofonnya. Ya itu lucu sih. Itu lucu ya. Lucu sekali emang. Saya mau tanggapin terhadap Ibu Puan. Kayaknya demokrasi kita ini mati di ujung jarinya dia. Gitu ya? Iya, demokrasi ini kita ini di Kaltim ini benar-benar sebagai anak tiri. Kenapa ketika ada satu perwakilan dari Kaltim yang mencoba untuk menyuarakan terhadap masing-masing orang kan punya pandangan terhadap Omnibus Law, mau setuju atau enggaknya. Tapi ini ada tanggapan tidak setuju gitu loh. Kenapa itu seakan-akan langsung dimatikan seperti itu kan? Itu kan menurut saya aneh sekali. Apalagi di fraksi Demokrat kan ada perwakilan dari Kaltim. Nah, yang ikut menyuarakan. Ya, yang ikut menyuarakan itu ada perwakilan dari Kaltim. Ini bukan aku mendukung sana. Tidak sama sekali. Cuman melihat fenomena yang janggal seperti itu, aku jadi bertanya-tanya, ada apa gitu kan? Ada apa ya? Nah, ada apa dengan pengesahan Omnibus Law yang benar-benar tergesa-gesa menurut saya. Tuh. Nah, ini gimana ya?
Ini udah hampir seluruh Indonesia menyoroti hal ini sebenarnya. Iya. Tapi sebelum kita lanjut ke Mbak Rani dan Mas Hairil, lupa nih Mimin ngasih tahu, ini kita terima kasih ya udah difasilitasi, kita lagi berada di Mangala Coffee. Mangala Coffee bagi yang belum tahu, itu Mangala Coffee itu ada di Gedung Parkir. Gedung Parkir Landasan itu samping Bekapai, pokoknya persis di samping Bekapai, dia di area Gedung Parkir ada di situ. Nah, ini kalian bisa langsung pesan apa tadi ini ya, Blauran Kopi gitu ya, Blauran Kopi. Ya jadi nanti teman-teman silakan main ke sini, monggo. Ini ada tempatnya ya, recommended lah kalau untuk diskusi, bertukar pikiran dan segala macam. Seperti kita saat ini lagi bahas-bahas undang-undang Cipta Kerja. Nah, oke, kita lanjut ke mungkin dari Mbak Rani sendiri. Kan udah beredar nih di media sosial maupun grup WhatsApp bahwa besok itu akan ada aksi ya. Iya. Akan ada aksi, saya lupa jamnya jam berapa. Itu juga aksi yang sama mungkin dengan teman-teman yang sudah lakukan di luar daerah, di Jakarta, Bandung dan lain sebagainya. Apa sih yang mau dituntut atau disampaikan dari teman-teman aksi? Mungkin dari Mbak Rani sendiri besok turun aksi? Saya turun, Oh, insya Allah. Alhamdulillah setiap ada aksi turun sih. Turun ya? Iya. Ya, mantap Mbak Rani. Hidup mahasiswi. Uniba. Kebetulan saya Uniba nih. Oh iya. Saya udah lulus. Oke. Nah, Mbak Rani besok dari Mbak Rani sendiri apa sih yang mau disampaikan sama teman-teman ini? Tuntutan apa sih yang mau disampaikan mahasiswa untuk terutama kepada pimpinan kita yang lagi ada di sana tuh, Dewan yang terhormat. Ya, hormat. Ya, jadi benar besok teman-teman di Balikpapan dan sepertinya juga satu nasional gitu, satu Nusantara itu besok ada aksi serentak. Nah, kenapa besok kita aksi? Karena besok adalah penentuan terakhir apakah undang-undang ini terbit atau enggak gitu. Kemarin itu kalau nggak salah sampai tanggal 8 besok adalah batas terakhir ditandatanganinya oleh presiden. Ya. Jadi kenapa kita masih, walaupun kemarin tanggal 5 katanya sudah disahkan, tapi kenapa teman-teman mahasiswa dan mungkin teman-teman buruh masih bergerak di tanggal 8 besok adalah yaitu harapannya masih ada setitik cahaya harapan untuk kita gitu. Padahal ya kalau kita ngomongin secara konstitusi juga harus ada memang mekanisme secara hukum yang harus ditempuh gitu. Misalnya melalui peraturan pengganti undang-undang yang diterbitkan oleh presiden itu juga bisa, kemudian juga melalui judicial review itu juga bisa. Cuman kalau kita berbicara JR itu harus ada dulu kajian dan kemudian harus ada dulu orang-orang yang dirugikan kayak gitu. Jadi sepertinya ya kalau kita harus menempuh JR juga masih butuh waktu yang cukup lama lah gitu. Nah, terus ngomongin apa sih yang mau dibawa sama teman-teman besok, khususnya teman-teman Balikpapan. Hari ini masih ada konsolidasi dan saya juga belum bisa ngomong banyak karena kan keputusan tetapnya itu ada di musyawarah teman-teman yang konsolidasi hari ini. Tapi yang saya bisa pastikan adalah kita menolak Omnibus Law gitu. Kita minta untuk Omnibus Law itu dicabut, undang-undang Omnibus Law Ciptaker itu dicabut, dan kita memang menyuarakan mosi tidak percaya. Artinya kalau mosi tidak percaya ya tidak ada lagi dialog gitu. Karena kita sudah ya itu tadi yang saya bilang di awal bahwa kita nggak ngomongin Omnibus Law itu cuma 1 kali 2 kali. Iya, udah jauh-jauh hari dari sudah, Januari ya. Sudah 1 tahun bahkan gitu kan. Tapi ujung-ujungnya di tanggal 5 Oktober disahkan dan ya kita mengeluarkan kembali mosi tidak percaya gitu. Nah, karena kita mengeluarkan mosi tidak percaya artinya ya tidak ada lagi dialog. Harapannya ya DPR RI atau pemerintah di sana yang ada di pusat lah yang bagaimana hati nuraninya bergerak atau tersentuh lah melihat rakyatnya ini semua itu semuanya nggak ada yang nolak loh ibaratnya kayak gitu, kecuali yang pengusaha kaum di atas. Kan ini buatnya. Saya bukan pengusaha. Jadi besok ini kan tanggal 8, berarti bisa dibilang puncak di seluruh serentak. Iya, serentak senasional. Satu Indonesia. Berarti ini kan tadi belum ditandatanganinya sama presiden ya. Berarti ada kemungkinan kecil mungkin entah ditinjau kembali atau dicabut mungkin. Itu ada kemungkinan. Ada. Saya
kalau menanggapin kemungkinan itu, Mas, sebenarnya memang pertanyaannya adalah begini, apakah orang-orang di atas sana itu punya hati aja gitu? Udah nggak ada lagi nih, mau apa? Maksudnya penolakan itu sudah oke, sudah banyak terjadi sepanjang tahun ini. Kajian dari teman-teman akademisi, bahkan juga kajian dari guru-guru besar, ya kan, di universitas, bahkan juga dari lembaga-lembaga keagamaan. Keagamaan kan juga banyak menolak. Banyak menolak, bahkan ini bilang zolim, diskreditkan rakyat, buruh dan segala macam. Nah, satu yang pasti kita satu yang pasti untuk tuntutan aksi besok ya kita menolak, tidak ada lagi menolak Omnibus Law mutlak. Poin pentingnya adalah itu. Ya, ini agak sedikit lucu ya, yang tadinya kalau kita bisa bilang Dewan Perwakilan Rakyat, tapi rakyatnya menolak nih. Ini yang agak sedikit lucu. Tapi di sini kalau menurut kalian berdua nih, Mbak Rani dan Mas Hairil, dari semua itu apa sih harapan kalian gitu? Baik dari mahasiswa, dari sisi mahasiswa ataupun dari sebagai masyarakat ataupun mungkin dari gerakan-gerakan kalian tuh. Apa sih harapan yang kalian harapkan dari disahkannya undang-undang ini? Apa Mbak Rani? Ya, jadi kalau sebelum kita ngomongin harapan, mungkin kita harus tahu dulu pada dasarnya konsep Omnibus Law atau hukum Omnibus itu sebenarnya baik karena itu adalah satu bentuk penyederhanaan peraturan. Kita juga tahu kan di negara kita ini peraturan itu udah sangat tumpang tindih. Artinya nanti di pusat ada peraturan, kemudian badan ini bentuk peraturan, nanti di daerah ada peraturan lagi, namanya otonomi daerah lah, biasanya kayak gitu. Nah, sebenarnya konsep dari hukum omnibus itu baik, hanya saja yang disayangkan adalah substansinya atau isi dari peraturan itu tadi. Nah, isinya adalah yang terdiri dari beberapa klaster itu hanya ngomongin soal perizinan usaha, ngomongin soal investasi, penanaman modal dan lain-lain. Nah, kenapa urgensinya mengarah ke sana? Kenapa tidak menyederhanakan mungkin peraturan-peraturan yang lebih urgent kayak peraturan lingkungan atau mungkin peraturan apa yang memang sudah ada dan kemudian disederhanakan dan lebih berpihak ke rakyat-rakyat kecil, karena kita tahu lah bahwa negara kita ini mayoritas rakyatnya masih miskin gitu. Nah, kenapa malah ngomongin mencetuskan suatu konsep hukum yang baru dan malah ngomongin soal investasi gitu. Nggak semua masyarakat bisa mengakses hal-hal seperti itu, ibaratnya kayak gitu. Nah, terus kalau ngomongin harapan ya, harapan saya atau mungkin harapan kita semua yang masih bergerak hari ini ya dicabut gitu, karena kan sudah disahkan gitu. Jadi kalau misalnya kemarin kita bisa ngomongin bahwa RUU itu bisa ditolak atau bisa diberhentikan pembahasannya atau gimana. Kalau hari ini ya kita harapannya adalah dicabut gitu, tidak disahkan lagi. Tidak disahkan, tidak direvisi. Tidak direvisi, tidak ya, sangat-sangat tidak mutlak dicabut. Iya, karena pasal-pasalnya tuh Omnibus Law ini ciptaker berkesinambungan gitu. Kalau misalnya kita ngomongin undang-undang yang lain kayak kemarin revisi undang-undang KPK itu mungkin hanya 1-2 poin yang terdengar lucu gitu di telinga kita. Tapi kalau kita ngomongin Omnibus Ciptaker ini dari pasal 1 sampai pasal akhir itu berkesinambungan gitu. Jadi ya hanya satu langkahnya, yaitu dicabut sepenuhnya gitu. Tadi kalau Mbak Rani, kalau Mas Hairil apa pendapatnya? Ya, kalau dari saya sebenarnya simpel saja, karena terkait Omnibus sudah dijelaskan oleh kawan Rani. Saya mengajak teman-teman atau mengajak masyarakat Kota Balikpapan untuk ikut turun aksi pada hari Kamis. Ya, tanggal 8 Oktober itu. Untuk turun aksi, kita akan menyuarakan pendapat kita kepada DPR. Nah, terkait aksi tersebut juga kita akan kumpul di pertigaan BC, kemudian kita akan jalan ke depan kantor DPRD Kota Balikpapan sini dengan satu tuntutan, yakni itu tadi, menolak dan meminta Omnibus Law dicabut dari peredaran. Seperti itu. Ya, jadi masyarakat atau teman-teman semua, siapapun Anda
gitu ya. Ya. Boleh gabung untuk ikut Bersolidaritas. menyuarakan aspirasi, dan pada intinya ya dengan harapan ya undang-undang ini dicabut. Ya, dicabut. Ya, oke. Ya mungkin itu aja karena ini sudah mau masuk maghrib ya. Jadi kita akan lakukan ibadah terlebih dahulu. Tapi di sini saya terima kasih buat Mbak Rani, buat Mas Hairi yang sudah hadir di sini buat bincang-bincang hangat ya. Bincang-bincang sebenarnya saya menggebu-gebu di bahas ini. Dan sebenarnya pengen panjang sebenarnya kita bahas ini, cuman ya karena waktu dan ini sudah mau masuk maghrib. Nanti next time kita akan bincang-bincang lagi dengan Mbak Rani atau Mas Hairil dengan tema, mungkin tema yang sama atau nanti tema yang berbeda, atau teman-teman yang lain silakan nanti kita panggil, nanti kita undang kalian semua. Kayaknya. Oh ya, tak lupa juga kita lagi-lagi nih saya ingatin nih, kalau teman-teman yang mau nongkrong, ngopi dan diskusi ringan santai, ada yang berat-berat juga bisa, itu kita rekomendasi di sinilah kalau bisa ya kan, di namanya Mangala Coffee. Di mana letaknya tadi sudah kasih tahu ya, di gedung parkir. Itu ada di paling belakang. Bukan paling belakang sih ya, di samping Begapai. Pokoknya di sampingnya tahu Begapai, itu dia posisinya di deretannya kantor Basnas nih kalau nggak salah, sebelah ya. Ya, kantor Basnas. Di situ udahlah kalau kalian mau ngopi-ngopi di sini, ini banyak jenis kopinya. Tadi ada 13 jenis kopi ya, Om. Nah, 13 jenis kopi. Apa? Wow, ada sertifikatnya lagi. Apa sertifikat apa itu, Om? Prakerja. Kopinya ada 13 macam dan ini salah satu favorit. Nah, ini mungkin teman-teman tadi pesan yang lain ada kopi susu dan lain sebagainya. Ini namanya Blauran Coffee. Blauran Coffee udah kayak di depan ya, Blauran ya. Jadi silakan ke sini, ya, harganya juga cukup terjangkau dan tempatnya asik kok. Bisa lihat di samping sini, biasanya ada yang ngumpul-ngumpul dari 2 alam. Biasanya. Ya, jadi itu aja. Jangan sungkan-sungkan ke sini dan terima kasih buat Mangala Kopi, makasih semuanya buat nyediain. Terima kasih. Dan apa tolak Omnibus Law ya? Ya, oke. Itu aja. Terima kasih sekali Mbak Rani, Mas Hairil, sukses ke depannya. Semoga Ya. harapannya terwujud. Amin, amin. Dan belum lulus ya? Belum. Semoga cepat lulus. Amin. Semester berapa Mbak Rani? Saya semester 5. Semester 5 sudah akhir. Ya, sudah akhir. Terlihat ini, terlihat jiwa-jiwa menggebunya. Sudah akhir ya. Semoga cepat lulus dengan nilai terbaik dan kedepannya juga bisa sukses ya. Amin, amin. Ya, terima kasih teman-teman Lintas Balikpapan. Jangan lupa pantau terus channel YouTube-nya di Lintas Balikpapan Channel atau di Instagramnya lintas_balikpapan. Facebooknya juga ada. Nanti kita ke depan akan mengembangkan lagi di lain-lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.